Selamat datang di GBI Bukit Sion. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sion. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sion. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sion. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sion. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sion. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sion Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sion lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sion Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sion. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya dalam 1 minggu kemarin? Puji nama Tuhan. Ada yang namanya kita hidup ada dinamikanya ya. Tetapi di atas semuanya itu kita tahu kalau pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan untuk kita memuji, menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Haleluya. Ada satu pengakuan kita kepada Tuhan. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan kita tidak ada hari ini. Kalau bukan karena kasih Tuhan kita tidak bisa menikmati hidup yang bergelombang dalam hidup ini. Semua berkat kemurahan Tuhan. Semua karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita katakan kepada Tuhan, Kau hiasi kehidupanku Tuhan dengan segala kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku
ada hari ini, kami ada saat ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, Yesus, amat baik bagiku. terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, memberkati setiap jemaat, menolong mereka yang dalam kesusahan, menyembuhkan yang sakit, dan memberi penghiburan pada yang dalam percobaan. Terima kasih Tuhan, kekuatan dan pertolongan Tuhan turun atas ibadah ini dari awal sampai selesainya. Kami mulai ibadah ini dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Puji nama Tuhan. Kita mau bangun bait kudusnya di tempat ini karena kita tahu Tuhan yang adalah juru selamat, kita hadir di tempat ini. Sama-sama kita boleh merasakan kehadiran Tuhan yang mulia, yang ajaib dalam hidup kita. Haleluya.
sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bangkit bait kudus di tempat ini. Haleluya. Sama-sama bernyanyi buat Tuhan yang sudah ajaib dalam hidup kita. Haleluya. Nyanyi puji Tuhan. Nyanyi puji Tuhan. Amin. Bangkit bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Amin. Haleluya. Bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku. Bagi katakan anugerahnya bagiku. Haleluya. Anugerahnya bagiku. Kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah, bersoraklah. Bersorak sama-sama, haleluya. Nyanyi, puji Tuhan, amin. Bangkit bait kudusnya. Di tempat ini, Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangkit bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi Tuhan. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi. Sekali lagi, persembahkanlah seluruh hidupmu. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Sama-sama kita mau katakan sambil angkat tangan kita nyanyi. Ya, siap ya, katakan nyanyi sambil angkat tangan. 1, 2, 3. Nyanyi. Haleluya, pujilah Tuhan. Silakan duduk. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Kita Allah dipilih
kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kini tibanya saat kami akan memberi yang terbaik bagimu Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini hanya untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Engkau berkati pengedar kantong kolekta, Engkau berkati rumah tangganya, Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati segala aktivitasnya Tuhan. Tuhan, kini kami siapkan hati kami siap memberi. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Sekali lagi kita mau katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkanlah. Katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, yang sudah menolong hidupku. Amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Tuhan memberkati persembahan yang Bapak Ibu berikan dengan penuh cinta kepada Tuhan. Ya, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau sujud dan berterima kasih. Karena Tuhan bukan hanya memberikan hidup kepada kita, tetapi Tuhan juga sudah mengorbankan hidupnya sendiri. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat. Haleluya. Kasih Tuhan tak bersyarat,
tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita banyak menerima kasih dan cinta dalam dunia ini, tidak ada cinta dan kasih seperti yang Tuhan berikan bagi kita. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak memandang apakah kita baik. Bahkan firman Tuhan katakan Dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Bukankah itu satu kasih dan anugerah yang besar bagi kita? Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita hendak dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Biar firman itu terus mengubah hidup kita. Biar firman itu terus membentuk hidup kita menjadi satu hidup yang serupa dengan gambaran Kristus. Sehingga lewat hidup kita banyak orang diberkati. Sehingga lewat hidup kita, dengan pekerjaan kita, dengan segala apapun yang kita upayakan dalam hidup ini, itu boleh mencerminkan bagaimana Sang Pencipta yaitu Yesus Kristus mengasihi kita. Haleluya, kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan kasih Tuhan sungguh mulia. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia. Sungguh berharga Kau tebus dosaku Tuhan. Amin. Terpujilah, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia ini. Seperti cinta yang ada. Bahkan Tuhan memberikan lebih dari apa yang kita harapkan dan kita mimpikan. Haleluya. Lebih dari apa yang layak kami terima Tuhan. Oh, sama-sama kita angkat tangan, kita katakan terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus.
Bapak Hibau akan pimpin kita untuk doa firman Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, sama-sama kita angkat kedua tangan kita, katakan terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, tinggi di atas segalanya, segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Dari dalam lubuk hatiku Tuhan. Sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau sudah pimpin dan sertai kami Tuhan, pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Sampai saat ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkaulah yang sudah memberkati Bapa. Engkau yang sudah melawat kami Tuhan. Yes. Di sepanjang minggu ini Tuhan terlebih. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian-pujian yang sudah kami naikkan Tuhan. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan suara-Mu Bapa. Kiranya Engkau berikan kami fokus dan konsentrasi ya Tuhan, untuk mendengarkan suara, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami. Amin, amin, amin. Agar firman itu Tuhan boleh tertanam dalam hati kami. Agar firman itu Tuhan boleh kami lakukan dan laksanakan dalam hidup kami. Jesus. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Kami juga menyerahkan Tuhan hamba-Mu Tuhan Oh ke dalam Tuhan. tangan-Mu ya Bapa. Engkau berkati dalam kehidupannya. Haleluya. Engkau berkati dalam pelayanannya. Engkau berkati kesehatannya. Oh, Terima kasih Bapa. terima Roh kasih. Kudus. Dan begitu juga Tuhan anak-anak Tuhan Yesus. yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini Tuhan. Engkau Haleluya, berkati dalam haleluya. pekerjaannya. Engkau berkati dalam pendidikan. Engkau berkati Haleluya. dalam keluarganya ya Tuhan. Yes. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa di dalam surga, inilah doa kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk dan selamat mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MD. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat berbakti dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan mendengar satu tokoh yang bernama Yefta. Siapa saudaraku? Yefta. Saudara, ada yang namanya Yefta? Ya, sangat jarang dibicarakan karena latar belakangnya nggak bagus, saudaraku. Latar belakangnya nggak enak. Judulnya tentang Yefta ini saya coba cari, tapi ini yang saya dapatkan. Diusir namun berhasil. Ya. Tadinya saya mau tulis diusir namun menjadi tajir gitu ya. Tapi sebenarnya iya. Benar saudaraku. Karena dia seorang raja, jadi hakim maksudnya, jadi pemimpin. Tapi masa iya sih jadi tajir gitu ya. Enggak lah ya. Jadi saya tulis diusir namun berhasil. Baik, kita akan sama-sama membaca 1 Korintus 1 ayat 28 sampai 29, kita sama-sama berdiri. Saya bacakan
alamatnya dan kita semua membaca bersama-sama. 1 Korintus 1 ayat 28 sampai 29 sama-sama. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bukan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Yefta adalah salah satu dari 15 hakim yang memerintah Israel. Menjadi hakim atas permintaan tua-tua Israel, tokoh maksudnya ya, bapak-bapak pimpinan di Israel minta supaya Yefta untuk menjadi pemimpin mereka karena mereka sedang ditindas. Itu salah saya tulis, bukan bangsa Moab ya, bangsa Amon. Ya, salah ketik gitu. Jadi yang menindas waktu itu adalah bangsa Amon. Nah, ayat pembacaan kita adalah, saudara-saudara, apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang pun yang apa saudaraku? Terlalu sulit dipahami memegahkan diri itu apa. Ya? To the point aja, apa? Sombong, supaya jangan ada orang yang sombong karena merasa terpandang, karena merasa berarti, karena merasa pandai, supaya jangan ada orang yang sombong. Karena Allah memilih, di sini dikatakan yang dipandang hina, ya, yang dipandang tidak berarti, itu yang Allah pilih. Supaya jangan ada orang yang sombong. Saudara-saudara, cara Tuhan memilih, ya kalau kita melihat kalimat tadi, cara Tuhan memilih itu sangat beda dengan cara manusia, dengan cara kita kalau memilih. Ya, kita semua kalau memilih barang saja, kita pilih lama gitu ya, udah dipegang-pegang, akhirnya enggak dibeli. Ada yang begitu? Milih jeruk sampai diteken, oh ini asem, taruh sampai terkupas gitu saudaraku. Ada yang begitu, ada. Ini kok ketawanya mencurigakan ini ya. Karena milih apa yang bagus. Tapi ada juga saudaraku, kalau makan kacang, saudara pilih yang tua, yang berisi. Tapi belakangan saudaraku, yang udah nggak ada apa-apanya disesep-sesep juga. Tinggal airnya itu kalau direbus ya, disesep-sesep juga. Dari pilih yang paling bagus, yang paling buruk pun akhirnya itu manusia milih begitu. Nah, saudara-saudaraku, berbeda dengan Tuhan. Tuhan juga punya kriteria, bukan asal pilih. Ya, kalau manusia kriterianya jelas saudaraku. Berdasarkan apa yang dilihat, dia pilih yang paling bagus. Dia pilih dengan berbagai penilaian, terpandang, pandai, kaya. Wah, dipilih. Dulu orang kuliah, sekolah mengejar nilai IPK tertinggi kan. Betul saudaraku ya? Kalau IPK tertinggi, orang tuanya bangga. Ternyata sekarang saudaraku, perusahaan cari kerja maksimal IP-nya 3,5. Kalau IP-nya tinggi-tinggi, tukang bantah. Punya ide sendiri, nggak mau diatur. Gitu. Katanya seperti itu. Saya nggak tahu benarkah,
Tapi kelihatannya ada yang ngangguk-ngangguk, saudaraku. Iya. Manusia sudah tetapkan yang paling pintar, ternyata jeblok juga, saudaraku. Manusia pilih yang kaya, ternyata jeblok juga. Tuhan enggak begitu. Tuhan hanya satu, saudaraku. Melihat hati. Ya. Tuhan lihat hati. Mungkin juga Allah memilih orang yang kaya. Mungkin enggak Allah memilih orang kaya? Sangat mungkin. Tapi Tuhan tidak melihat kekayaannya. Mungkin enggak Allah pilih orang pandai? Sangat mungkin, tapi Allah tidak melihat kepandaiannya. Kalau orang hatinya tulus, hatinya bersih, kekayaannya justru menopang panggilan itu. Kalau orang pandai dipilih Tuhan, kepandaiannya itu menopang tugas-tugas pelayanannya. Menopang apa yang dibutuhkan dalam pekerjaan Tuhan. Allah pilih enggak orang bodoh? Alkitab mengatakan pilih. Pilih enggak orang miskin? Pilih. Pilih enggak orang yang enggak terpandang, yang dianggap sampah? Tuhan pilih. Karena Tuhan enggak lihat miskinnya. Sama seperti orang kaya, Tuhan enggak lihat kekayaannya. Sama seperti orang pandai, Allah enggak melihat kepandaiannya. Tuhan juga enggak lihat kebodohan seseorang ketika dia pilih. Karena Tuhan melihat hati. Ya, karena Tuhan melihat hati. Anugerah Tuhan. Tadi kasih tanpa syarat. Anugerah tanpa syarat. Tanpa syarat. Anugerah dan kasih Allah berlaku untuk semua orang. Dalam bahasa zaman dulu, tanpa pandang bulu. Ya. Bapak Ibu Saudara, Yefta, nah ini tokoh kita hari ini. Ya, Yefta dipandang hina, ditolak oleh lingkungan keluarga, dianggap sampah. Dan kemudian saudaraku ketika sudah diusir, apa yang dilakukan saudaraku? Dia jadi kepala perampok, jadi preman, saudara. Iya, kepala preman. Ya, dia jadi kepala preman. Tetapi saudaraku aneh, kemudian Allah memanggil dia. Allah memilih dia untuk menjadi pemimpin Israel. Bagi Allah yang melihat hati, dia melihat Yefta adalah mutiara yang terpendam. Ya. Allah melihat Yefta adalah mutiara yang terpendam dalam lumpur. Dan ketika Allah memilih, Tuhan mempercayakan. Dan Yefta yang terusir itu, Yefta yang diusir tadi, kemudian dia berhasil. Saudaraku, ada 3 poin dari peristiwa ini. Akan kita belajar mengenali Yefta, kenapa seorang yang diusir, ditolak keluarga, kemudian justru dia berhasil menjadi pimpinan bukan terhadap keluarga saja, tapi terhadap bangsanya. Ya, diusir dari keluarga. Saudara ada yang pernah diusir dari keluarga? Ada enggak? Berarti saudara orang baik-baik ya di rumah. Bener? Enggak ada yang diusir, yakin? Waktu kecil, waktu dewasa, remaja, enggak ada ya? Berarti saudara orang baik-baik semua. Amin. Wah, bangga Pak Pendeta punya jemaat orang baik-baik. Kerjaan Pak Pendeta sedikit gitu. Karena udah baik gitu ya dari dulunya. Saudaraku, Alkitab mencatat tentang asal-usul Yefta. Ya, ini asal-usulnya. Yefta disebut sebagai anak perempuan sundal. Hakim-Hakim 11. Kita melihat itu, Hakim-Hakim pasal 11.
Ya, Hakim-Hakim pasal 11 ini tentang siapa Yefta. Yefta orang Gilead adalah seorang pejuang gagah perkasa. Ia anak seorang, kalau dalam ini Alkitab saya terjemahan terbaru saudaraku, lebih belakangan dari Alkitab yang saudara pegang. Kalau di Alkitab yang lama yang biasa saya coklat ya, itu ditulis anak perempuan sundal. Kalau di sini lebih ke bahasa kekinian, anak seorang wanita pelacur. Ini Alkitab yang menulis saudaraku. Ya. Saudara-saudara, ayahnya bernama Gilead. Nah, ini saudaraku. Satu hari kakak-kakaknya keluarga mengusir dengan alasan dia bukan anak dari mama saya. Gitu ya. Dia bukan anak mama. Dia bukan anak dari istri papa. Gitu. Wanita tuna susila. Ya. Jadi, ya? Oh, itu ngetiknya ya. Jadi ayahnya Gilead, ibunya wanita tuna sulisa, susila. Ya, itu tipu, namanya tipu. Ini mungkin mengerjakannya udah jam 1 malam ini mungkin. Ya. Nah, setelah kenapa diusir? Tadi alasannya dia bukan anak dari istri papa. Dia bukan anak dari mama saya. Jadi saudaraku, kakak-kakaknya ini kumpul, udah kita usir aja. Kita usir. Dan didukung oleh orang mungkin sekampung juga. Ya udah, itu anak perempuan nggak benar, itu diusir saja. Dan mau tidak mau Yefta pergi. Ya. Dia pergi karena diusir. Lalu saudaraku, dia pergi ke satu tempat kosong gitu ya. Ternyata tempat itu adalah tempat orang-orang yang diusir dari lingkungannya. Dan mereka kemudian ya jadi perampok untuk hidup. Gitu. Mereka jadi preman. Yefta pergi ke tanah Tob. Tapi ia tidak putus asa, tidak patah semangat. Dan kemudian dia menjadi pemimpin para petualang. Dia menjadi pemimpin para perampok. Dia menjadi kepala perampok, saudaraku. Dia menjadi komandannya perampok-perampok itu. Saudaraku, diusir atau ditolak adalah satu penghinaan, betul? Ya, saudara aja nggak pernah diusir kan, nggak pernah ditolak, gitu. Yefta mengalaminya. Tetapi saudaraku, bukan karena kesalahan, bukan karena salahnya dia, bukan karena dia merampok, bukan karena dia jadi preman, waktu itu belum, saudaraku, waktu diusir belum. Tapi karena keadaan, ya karena keadaan yang membuat dia ditolak di luar kendalinya. Keadaan memaksa Yefta untuk menjauh dari keluarga dan bangsanya. Yang terjadi pada Yefta bisa terjadi pada setiap orang. Juga bisa terjadi pada saudara dan saya. Mungkin bukan ditolak dari keluarga. Ya. Saya yakin orang tua kita semua mengasihi kita semua. Amin. Gak ada orang tua kita membenci kita, gak ada. Mungkin kita tidak diperlakukan seperti itu, tetapi kita diusir, ditolak karena kita orang Kristen. Nah, pasti ada yang pernah mengalami. Mungkin gak diusir, mungkin gak ditolak, tapi dicuekin oleh lingkungan, oleh teman-teman. Ya, karena predikat kita sebagai orang Kristen. Kita ditolak di lingkungan, dicuekin di keluarga besar, dicuekin di pergaulan, di lingkungan bisnis, nggak dikasih kesempatan.
Bisa saja terjadi pada kita seperti itu. Karena iman atau kepercayaan kepada Yesus kita bisa mengalami. Saudara dan saya bisa mengalami keadaan-keadaan yang kurang baik karena iman kita kepada Yesus. Saudara dan saya ditolak, direndahkan, dicuekin, tidak dilibatkan kegiatan-kegiatan. Namun jangan kecil hati, jangan putus asa. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Amin. Tuhan gak pernah membiarkan kita. Dia pasti mendampingi kita dan dia siap menolong kita pada saatnya. Saudaraku, Daud menuliskan satu ayat, saudaraku, dalam Mazmur 27 ayat 10. Ya, dalam Mazmur 27 ayat 10 demikian, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ya, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudara, ada yang pernah ditinggalkan ayah dan ibunya? Ada? Ah, masa enggak ada? Saya aja ditinggalkan ayah dan ibu saya. Karena dia meninggal. Saudara, banyak juga kan yang sudah ditinggalkan ayah dan ibu. Yang dimaksud bukan seperti itu, tapi bisa juga seperti itu, saudaraku. Pada kenyataannya, saudaraku, pada kenyataannya, Daud tidak pernah ditinggalkan ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya sayang. Ya, Daud kesayangannya keluarga karena dia bungsu. Dia tidak pernah diusir, nggak pernah ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Tapi dia tahu, karena kedekatan dengan ayah dan ibunya itu. Tapi dia juga merasa kedekatan dengan Tuhan. Dia gambarkan, kalau sampai ayah dan ibunya meninggalkannya, Tuhan menyambutnya. Jadi saudaraku, membandingkan kedekatan kita dengan Daud dengan orang tua, dengan Daud dengan Tuhan. Lebih dekat mana, saudaraku? Ternyata lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Yang dimaksud Daud adalah bahwa selain orang tua itu sangat gampang meninggalkan. Ya. Sangat gampang meninggalkan seseorang. Ada gula, ada datang. Tapi kalau peribahasa kemudian setelah itu, setelah ada gula ada semut, habis manis salah. Sekarang bukan sepah dibuang, sepah dilepeh. Itu yang terjadi, saudaraku. Kalau orang tua kan tidak mungkin. Kalau orang lain sedekat-dekatnya gampang melupakan, gampang meninggalkan. Orang tua tidak, tapi seandainya, kata Daud, seandainya orang tua meninggalkan, Tuhan menyambut. Dan ini ternyata pengalaman Yefta juga, dia diusir, bukan ditinggalkan tapi dia diusir. Dan dia coba bertahan. Dan apapun yang terjadi, apakah dia jadi kepala preman, kepala perampok, itu perjuangan namanya. Dan Tuhan tidak membiarkan. Sehingga bukan berarti Tuhan merestui dia sebagai perampok, bukan. Tapi Tuhan menjaga dia. Tuhan menjaga dia. Tuhan melindungi dia. Nah, saudaraku, mungkin di antara kita ada yang pernah, mungkin ya, ini mungkin karena kita kan nggak tahu ya. Mungkin di antara kita ada yang pernah atau sedang mengalami penolakan, atau direndahkan, atau tidak dihargai. Hari ini Bapak Ibu Saudara ketahuilah bahwa Allah mau menerima dan menyambutmu. Amin. Allah mau menerima, menyambutmu. Jangan putus asa, jangan cengeng. Ya. Jangan cengeng. Jangan lebay. Ya. Perjuangkan hidupmu bersama Tuhan. Amin. Orang lain boleh meninggalkan. Orang lain boleh menolak. Tapi perjuangkan hidupmu bersama Tuhan. Engkau pasti sukses. Amin. Engkau pasti berhasil. Yang kedua, saudaraku, Yefta berjiwa besar. Iya, Yefta berjiwa besar. Melalui para tua atau Israel,
Yefta dipanggil agar membantu supaya Israel atau Gilead waktu itu kampungnya dan lebih besar lagi Israel itu dilepaskan dari penindasan bangsa Amon. Jadi waktu itu dengan dalih politik atau ekonomi bangsa Amon lebih kuat, dia memaksa Israel setiap kali panen untuk menyerahkan hasil panen sebagai upeti. Kalau tidak, diserang, dihabisin. Capek-capek nanam gitu ya, lalu hasilnya diambil oleh bangsa Amon. Dan nggak berani melawan, karena melawan kalah. Kemudian mereka ingat, di sana ada kepala perampok, siapa sih itu? Ternyata Yefta, saudaraku, Yefta. Dan orang tua di Israel, para tua-tua Israel tergerak atau digerakkan Tuhan untuk memanggil Yefta yang tadinya diusir, gitu ya. Udah diusir, sekarang dipanggil. Jujur, ini Yefta mewakili apa yang saudara pikirkan. Yefta mewakili semua orang yang pernah disakiti. Dia nggak langsung, oh ya deh, saya tolong, saya bantu, saya punya pasukan. Enggak, saudaraku, enggak. Dia tanya, terus kalau saya nolong, kompensasinya apa? Wis, Yefta. Loh, iya kan saudaraku, coba saudara lanjutkan nanti baca di ayat-ayat berikut. Yefta bilang ayat 7, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluarga ayahku? Saudara-saudaraku, apakah Yefta sombong? Tidak. Apakah Yefta keras kepala? Tidak. Saudara bilang, saudara juga kan gak mau gitu aja kalau diminta balik. Tadinya diusir, betul? Yefta begitu juga kok, gitu ya. Yefta gak segampang itu ternyata. Saudara-saudaraku, Allah memang memakai tua-tua Israel. Tapi Yefta juga gak sebegitunya gampang untuk balik. Tidak mudah Yefta untuk memenuhi permintaan tua-tua Israel. Yefta merasa punya harga diri. Kenapa saudara nggak mau diminta? Tadinya diusir terus diminta menolong, terus saudara nggak mau. Pasti saudara merasa punya harga diri. Ya, punya harga diri, nggak segampang itu, saudaraku. Yefta merasa punya harga diri. Pembacaan kita tadi mengatakan, dulu kamu usir saya, kamu benci saya, kamu hina saya. Kenapa sekarang saya suruh balik? Gitu ya. Maksudmu apa? Gitu. Saudaraku, Yefta merasa nggak mau, dia punya harga diri, dia nggak mau bantu Israel. Lalu Yefta mengajukan persyaratan, saudaraku. Yefta mengajukan persyaratan. Setelah dia bilang, kamu dulu ngusir, dan seterusnya. Tapi ayat berikutnya saudaraku, ayat 8. Orang Israel janji. Ayat 8 mengatakan, memang sekarang kami datang kembali kepadamu. Jika engkau ikut dengan kami memerangi Bani Amon, engkau akan menjadi kepala atas kami dan seluruh penduduk Gilead. Janjinya apa saudaraku? Dijadikan kepala, dijadikan pemimpin. Itu saudaraku, dijadikan pemimpin. Terus Yefta kira-kira percaya gitu aja? Saudara, sekarang kembali ke saudara dah, kita kenakan ini ke diri sendiri ya. Terus kalau keluarga saudara bilang, ya udah balik, nanti kamu saya jadiin apa gitu, saudara langsung mau gitu? Langsung mau? Gak segampang itu ya? Kok saudara sama Yefta sama sih? Ayat 9 dan 10. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead,
Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan perbuat seperti katamu itu. Janji dulu, kata Yefta ya, janji dulu. Benar, kalau saya menang, kamu jadikan saya pemimpin. Lalu tua-tua Israel bilang, oke, seperti apa yang kamu katakan. Saudaraku, Yefta mengajukan persyaratan. Terjadi tawar-menawar. Kenapa sih saudaraku? Yefta enggak mau masa lalunya terulang. Entar dia sudah menang, Israel udah bebas, dia diusir lagi, dia nggak mau, saudaraku. Dia nggak mau. Diajukan persyaratan, bener loh ya. Ada dua hal yang kita dapatkan dari Yefta. Ya, kenapa kemudian dia bisa menjadi tokoh, bahkan dicatat dalam Ibrani pasal 11 sebagai pahlawan iman, saudaraku. Yang pertama adalah Yefta mau mengampuni. Kalau saudara tadi sama seperti Yefta dalam beberapa hal, punya harga diri, diminta kembali nggak mau dan lain sebagainya. Kita juga belajar apa yang baik dari Yefta. Saudara mau? Mau belajar? Mengampuni. Ya, mengampuni. Dulu kamu usir saya. Nah, sekarang gini. Saudaraku, kalau dijanjikan pemimpin saja, itu bukan hal yang luar biasa buat Yefta. Karena Yefta juga sudah menjadi pemimpin. Kalau dia mau serang Israel, serang keluarganya, bisa, dia punya pasukan perampok, saudaraku. Nah, sekarang dia diminta jadi membantu dan mau dijadikan pemimpin. Kalau dia keras hati, kalau dia keras kepala, dia nggak mau, ngapain gua tolong lu, sekarang saya juga sudah jadi pemimpin. Tapi ini satu hal yang kita belajar di sini. Yefta mau mengampuni. Ya, mau mengampuni. Berjiwa besar itu dimulai dari mengampuni. Dan inilah yang dilakukan Yefta sehingga ia mau menerima ajakan untuk membantu keluarga dan bangsanya. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Saudaraku, hal mengampuni ini paling mudah diucapkan, paling sulit dilaksanakan. Ya. Kayaknya kalau udah luka, itu nggak bisa sembuh lagi. Padahal setiap luka bisa sembuh. Tapi sembuh dari luka katanya kan masih ada bekasnya, kan gitu ya. Sabarlah seorang terhadap yang lain. Sabarlah kalau ada orang yang mendendam saudara. Gitu. Sabar dan ampunilah seperti Tuhan mengampuni kita. Kita diingatkan setiap kali kita berdoa pada akhir kebaktian, apa saudaraku? Ampunilah kami. Ayo sepotong itu, 2, 3. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti. Betul, saudara mau mengampuni orang lain. Tiap minggu diingatkan supaya kita mengampuni. Yefta berjiwa besar. Kalau saudara mau mengampuni orang yang sudah melukai saudara, menyakiti hati saudara, saudara adalah orang yang berjiwa besar. Saudara adalah pahlawan untuk diri saudara sendiri. Yang kedua saudaraku yang kita lihat dari Yefta adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, tidak mudah saudaraku. Tidak mudah, dia mau kembali
ke orang-orang yang pernah mengusir, ke kakak-kakaknya yang menghina, lu anak perempuan gak bener, lu bukan anak dari mama, bukan anak dari istri papa. Sekarang mereka datang lu saudaraku. Mereka datang untuk minta bantuan. Kan kesempatan saudaraku buat Yefta. Paling enggak dia cuma bisa kapok lu, syukur lu, puas rasanya, begitu kan ya? Tidak, dia tidak lakukan itu. Ya, Yefta telah diperlakukan tidak adil. Keluarganya melakukan kejahatan dengan mengusir dia. Tapi inilah yang dilakukan Yefta, yaitu membalasnya dengan kebaikan dan menolong mereka yang telah melukai hidupnya. Saudara-saudara, saudara pernah diperlakukan tidak adil? Pernah? Ada yang bilang pernah, ada yang bilang sering. Kasihan deh gue. Banyak di antara kita yang pernah diperlakukan tidak adil. Karena kepentingan-kepentingan tertentu dari orang lain. Karena kepentingan-kepentingan tertentu dari keluarga. Kita diperlakukan tidak adil. Saudaraku, tantangannya adalah bagaimana jika satu saat mereka mau minta pertolongan dan bantuan dari kita. Alkitab bilang, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Saya tidak lupa mengetik ayatnya, tapi di catatan saya ada. Roma 12 ayat 17. Roma pasal 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 21, janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Mari saudaraku, kita berlomba-lomba membalas kejahatan dengan kebaikan. Saudara mau? Berat amat ya. Saudara mau? Tidak gampang. Makanya saya maklumi saudara menjawabnya berat banget saudaraku. Ya, jawabnya berat banget. Saudara saya lihat adalah orang-orang yang jujur. Tidak mau lain di bibir, lain di hati. Kelihatan kok berat. Tapi saya katakan pada saudara, Roh Kudus akan membantu saya, membantu saudara untuk bisa melakukan yang baik bagi orang-orang yang memperlakukan kita tidak adil, yang memperlakukan kita dengan jahat bahkan menolak kita. Tuhan pasti menolong kita semua. Amin. Nah, di sini saya suka. Kita memang nggak mau, berat. Tapi ketika saya katakan Tuhan menolong kita, saudara katakan amin. Puji Tuhan. Artinya saudara tahu bahwa kekuatan mengampuni, kekuatan membalas kejahatan dengan kebaikan bukan dari diri sendiri, tapi dari Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, menang karena mengandalkan Tuhan. Nah, Yefta adalah memang kepala perampok, kepala preman. Tapi ketika mendapat kepercayaan formal, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Ia tahu siapa yang harus diandalkan. Hakim-Hakim 11 ayat 11 dan 29. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Ini belum perang loh saudaraku, tapi bangsa itu sudah mengangkat jadi kepala dan panglima mereka. Perhatikan baik-baik ini. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Yefta membawa seluruh perkaranya itu di hadapan Tuhan. Tempatnya namanya Mizpah. Ayat 29. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mizpah di Gilead, dan dari Mizpah di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Ya. Lalu roh Tuhan menghinggapi. Ya. Lalu roh Tuhan menghinggapi. Nah, saudaraku, kata-kata menghinggapi ini, saudaraku, seperti kalau burung hinggap di dahan.
Tapi pengertiannya ya dia ada bersama Yefta. Lalu memimpin perjalanan Yefta dalam peperangan melawan Amon. Saudaraku, Yefta sudah biasa memimpin kelompok kecil, mungkin kelompok petualang dan perampok dengan cara-cara premanisme. Ya, caranya loh saudaraku, caranya premanisme. Dengan kekuatan sendiri. Tetapi kali ini Yefta berbeda, dia mengandalkan Tuhan. Yefta membawa seluruh perkaranya. Itu tadi saudaraku ya. Yefta membawa seluruh perkaranya. Yang kemudian roh Tuhan menghinggapi Yefta, menguasai Yefta, memimpin Yefta. Jadi saudaraku, kemenangan Yefta adalah kemenangan dari Tuhan. Kemenangan Yefta sebab Yefta menyerahkan segala perkaranya, segala persoalannya, tugas-tugasnya kepada Tuhan yang mempercayakan dia untuk menjadi pemimpin. Ayat 32, saudaraku, dari Hakim-Hakim 11. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Lihat saudaraku, ketika Yefta menyerahkan segala perkaranya kepada Tuhan, lalu Tuhan menyerahkan orang-orang Amon, tentara-tentara Bani Amon ke dalam tangan Yefta. Yefta menang karena mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan kita. Jangan kecil hati, jangan putus asa. Tidak masalah dengan latar belakang kita. Ya. Jangan mempermasalahkan latar belakang kita. Jangan mempermasalahkan pendidikan kita. Mungkin kita tidak setinggi yang lain. Mungkin kita tidak sekaya orang lain. Jangan mempermasalahkan kita berasal dari kampung. Ya, jangan mempermasalahkan karena kita ini orang miskin. Jangan, saudaraku. Kita punya Tuhan yang besar, amin. Kita punya Tuhan yang bisa diandalkan. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang akan mempromosikan kita. Dalam dunia sekuler, kita banyak melihat bagaimana orang yang berlatar belakang miskin dari kampung, dia bisa menduduki jabatan-jabatan tertinggi dalam perusahaan, dalam pemerintahan, saudaraku. Banyak itu terjadi. Dan banyak juga di antara mereka yang adalah anak-anak Tuhan, yang telah menyerahkan segala perkaranya kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang mempromosikan. Saudara, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Amin. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan, iya. Tapi tidak ada perjuangan yang sia-sia. Kalau kita memperjuangkannya bersama Tuhan, Tuhanlah yang akan mempromosikan kita ke tempat yang lebih tinggi. Ayat yang sering dikutip oleh orang-orang karismatik, tidak menjadi ekor tapi jadi kepala. Kapan bisa terjadi? Kalau kita mengandalkan Tuhan. Ya, Tuhan akan angkat kita lebih tinggi, bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Amin. Lebih dari yang kita pikirkan. Saya mengalami bagaimana Tuhan mengangkat saya. Saya dari kampung dengan berbekal ijazah SMA, mau jadi apa? Tapi Tuhan menolong saya ketika saya berjuang bersama Tuhan. Tuhan mempromosikan dalam banyak hal. Semua karena Tuhan. Mari saudaraku, andalkanlah Tuhan. Berjuanglah bersama Tuhan. Tuhan yang akan mempromosikan saudara ke tempat yang lebih tinggi. Amin. Diusir tetapi berhasil. Sebab mengandalkan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di sorga, terima kasih buat firman. Seringkali kami mengalami perlakuan yang tidak adil, diremehkan, direndahkan. Tuhan, satu-satunya tempat pelarian kami. Tuhan, tempat kami mengadu dan bersandar.
Dan ternyata Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan membela kami, Tuhan menolong kami, bahkan Tuhan mempromosikan kami. Sehingga Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Tuhan Yesus, biar firman-Mu termeterai di hati kami, membuat kami gak putus asa, membuat kami gak kecil hati. Karena Tuhan ada bersama kami ketika kami ditolak. Tuhan membela kami ketika kami direndahkan dan tidak dihargai. Tuhan memberi kami kekuatan ketika kami diperlakukan tidak adil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Roh Kudus menopang dan menolong kami. Ajar kami bisa mengampuni orang lain yang telah memperlakukan kami tidak baik. Ajar kami membalas kejahatan mereka dengan segala kebaikan yang bisa kami lakukan. Terima kasih. Perjamuan kudus pagi ini kiranya menolong kami untuk kami semakin menghayati firman dan mengalaminya dalam hidup kami, sehingga kami benar-benar menjadi seorang percaya yang terus naik, dipromosikan ke tempat yang lebih layak, lebih tinggi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Tuhan buat kami. Berkati para pelayan-pelayan dan kami semua jemaat, sehingga persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan membuat kami semakin kuat, kami semakin tegar, karena Tuhan hadir dalam roti dan anggur yang kami akan makan dan minum pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Sedang jemaat dipersilakan duduk. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Yes, amin. Segala khawatirku ku serah di kakimu, Allah memeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada yang tutup dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, ada yang dapat merendahkan segala perkara. Segala Perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. segala Silakan saudara persiapkan, saudara bisa membuka pelan-pelan. Allah peliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, ada satu dapat menutupnya. kita sama-sama berdiri. Bila Kau yang mengangkat aku, Ada yang dapat merendah. tiada yang dapat merendahkan. Tiada yang dapat Silakan saudara buka kemasan roti dan anggur dan angkat hosti dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala.
Inilah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkannya karena kita. Karena kita orang berdosa. Yesus ditinggikan di atas salib sebagai bentuk penghinaan oleh orang-orang yang tidak mempercayai tugas-tugas yang diembannya. Tetapi di salib itulah dia dimuliakan. Sebab di salib itulah dia menyelamatkan saudara dan saya melalui tubuh yang hancur dan darah yang mengucur dari hidupnya. Dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudara, hostia yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Dari tubuh yang hancur, darah pun mengucur. Itulah darah yang mengampuni dosa-dosa saya dan dosa saudara. Itulah darah yang memberikan kita kekuatan menghadapi persoalan. Itulah darah Yesus yang membuat kita menang atas setan. Itulah darah Yesus yang memberi kita kesembuhan. Dengarkan firman Tuhan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Anugerahnya sangat besar untuk kita semua. Anugerahnya telah menyelamatkan kita, memberikan kita hidup yang kekal. Darah Yesus itu dahsyat untuk kita. Anugerahnya mengangkat kita lebih tinggi lagi. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku kita mengangkat tangan sama-sama. Sangat besar anugerahnya, sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih untuk keselamatan. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk kemenangan. Terima kasih untuk damai sejahtera yang Tuhan berikan pada kami semua. Biar melalui perjamuan kudus ini yang di dalamnya Tuhan hadir, kami semakin setia, semakin mencintai Tuhan.
Bapa di sorga, terima kasih berkat Tuhan hari ini. Berkati dan pimpin kami untuk menikmati berkat Tuhan dalam hidup kami melalui ibadah yang kami laksanakan hari ini. Kami mengikutinya dengan tekun, mendengarkan firman dan memuji Tuhan, biar berkat Tuhan melimpah atas kami semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai Maranatha. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa